kesempatan kali ini, setelah kita menyeting database, kita akan melakukan penginputannya, yaitu terkait perencanaan desa. Kita akan memasukkan data RPJM desa dan RKB desa. Oke, kita masuk dari data entry ke perencanaan, kemudian kita masuk dulu data umum dan RPJM desa. Karena kita tadi masuk udah langsung ke satu desa tertentu, jadi kita nggak perlu milih desa lagi. Di sini sudah ada pemerintah desa Meranti. Kita masuk ke pertama, kita isi data umum desanya. Ini kita tambahkan karena kan di sini kan belum ada isiannya, kita tambah namanya Muhammad Ali desa. Terus ada statusnya awal karena memang kita mau untuk perencanaan yang awal. Terus nomor perdes pertanggungjawaban, ini isi nomor perdesnya, pertanggungjawaban ini formatnya DD, berarti misal 4 Januari 2020. Ini karena kita kan untuk tahun 2021 kita melakukan perencanaannya berarti di tahun 2020. Nama sekretaris desanya Rahmat B. Haki, jabatan sekretaris desa. Kemudian keuangan Wulandari SH. Keuangan, misal kita isi NPWP nya ya, ini untuk NPWP desanya. Ibu kota desa Meranti. Oke, kita simpan. Kemudian di sini akan muncul tab terkait pelaksana kegiatan. Untuk di sini kita isikan nama-nama yang perangkat desanya saja. Kita masukkan seluruhnya. Misal kita tambah satu nama Ruslan Naibaho, jabatan Kaur Pemerintahan. Simpan. Tambah lagi Juni Astuti Kaur Sejahtera Orkestra. Nah, tambah lagi di sini pelaksana kegiatan bisa juga dari dusun, kadus. Misalkan cinta kepala dusun 3. Nantinya misal dia sebagai pelaksana kegiatan anggaran, bisa juga dari kepala dusun. Simpan. Nah, begitu kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita tutup. Kita masuk ke visi misi. Nah, untuk visi misi ini karena masih kosong, kita tambahkan tahunnya ini. Tahun pertama misal 2021
1 sampai dengan 2025. 26 karena 5 tahunan. 6 tahun ya. Visinya itu terwujudnya desa Meranti yang makmur, sejahtera dan sejahtera. Kemudian kita simpan. Nah, kita masuk ke bawah dari samping. Nah, di sini kita bisa masukkan beberapa misinya. Nah, misi dari kepala desa setelah terpilih. Nah, kita masukkan. Misal ada 3 misi, kita tambahkan. Ini enggak otomatis ya, nomor kode misinya. Misi pertama, mewujudkan tertib dan berwibawa. Oke, kita simpan. Kita masukkan dulu misi-misinya. Sebanyak yang tadi kita kan rencana 3, berarti 02 mewujudkan saran desa yang simpan. Lagi untuk misi yang ketiga, mewujudkan dan warga desa. Oke, nah ini selanjutnya kita akan mengisi tujuan dan sasaran dari turunan dari misi masing-masing misi. Untuk kita misi pertama, kita harus klik di ureanya, double klik ya. Kita klik dulu biar tandanya biru atau keblok ini. Selanjutnya kita double klik, masuk. Nah, ini masuk ke tujuan. Maka kita akan masukkan tujuan dari misi pertama. Ini kodenya tadi kan kode 08, ini kode kecamatan, kemudian ini kode desanya. Oke, kita tambahkan untuk misi 1 tujuan pertamanya kita tambahkan 01, misal terwujud kemudian kita simpan. Kita tambahkan lagi untuk tujuan yang kedua itu terwujudnya perencanaan desa yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sasaran. Untuk sasaran dari tujuan pertama, kita klik lagi di uraian tujuan, double klik, kemudian kita masukkan, ini sudah masuk ID sasaran, kita tambahkan kode sasaran yang tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat, disimpan. Kemudian kita tambah lagi untuk yang tujuan kedua. Untuk sasaran yang kedua itu tersedianya jalan dan desa yang masyarakat desa. Kita simpan, kita tambah lagi tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memasang. Oke, kita simpan. Ini untuk sasaran dari tujuan pertama. Kemudian kalau untuk masuk ke sasaran untuk tujuan kedua, kita ambil dari kuping kiri ini, kita klik
ke tulisan tujuannya, klik. Nah, kita klik ke tujuan kedua, kemudian kita double klik. Nah, di sini untuk masuk ke sasaran dari tujuan yang kedua dari misi yang pertama, kita tambahkan terus berdasarkan informasi desa. Kita tambah untuk tujuan sasaran dari tujuan terwujudnya tata perencanaan desa yang baik. Kemudian isi nomor kode sasaran, kemudian kita nah kita masukkan selanjutnya ke ini kan ke tujuan 2 sudah, maksudnya selanjutnya ke misi kedua. Ini kita pilih uraian misinya, kita tambahkan tujuannya ada untuk misi kedua. Itu tujuannya ada 2. Tujuan pertama itu wujudnya saran dapat rekomendasi. Oke, kita simpan, kita tambah 02. Nah, teman-teman, kalau untuk mempercepat kita biar nggak menggunakan kursor saat batal, simpan, hapus, ubah, tambah, ini kita bisa menggunakan kita tekan ALT ditambah huruf yang ada di garis bawahnya ini. Misal untuk simpan kita ALT plus S berarti simpan, untuk batal ini ALT plus B. Begitu juga untuk tambah ALT T, kemudian untuk ubah ALT itu U. Begitu juga dengan tutup. Oke, kita lanjutkan ke tujuan kedua dari misi yang kedua. Itu ya, terwujudnya sarana aplikasi pertanian. Kita simpan. Selanjutnya untuk masuk ke sasaran pertama dari tujuan yang kedua dari misi 2, kita tambah di sini 01. Sasarannya itu adalah oke, kita simpan, kita tambahkan lagi tujuan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua dari misi yang kedua, kita tambahkan sasarannya bersahaja. Ternyata tadi tujuannya ada 3, maka kita tambahkan untuk tujuan yang ketiga itu sarana dan pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sasaran dari tujuan 1 dari misi ketiga. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk ke sasaran dari tujuan kedua dari misi ketiga. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua ternyata tadi. Kita simpan, kemudian kita masuk ke tujuan yang ketiga,
itu kita tambahkan sasarannya. Sasaran pertamanya itu yang kondusif. Nah, oke, ini kita masukkan. Ini selesai untuk visi misi. Nah, nantinya kalau misal untuk tahun 2021 kan terkait COVID, di sini juga bisa masuk ke untuk kesehatan atau penanganan tanggap bahaya, tanggap darurat. Misal kita cetak untuk melihat hasil yang kita input di sini dengan menu cetak, kita lihat di sini. Ini hasil cetakan yang kita dari visi pertama, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah kita masukkan. Untuk misinya ada 3 di sini. Ini untuk tahun 2021 sampai 2026 untuk pemerintahan Desa Meranti. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, di sini kita langsung di sini. Masuk ke RPJMDes. Nah, di sini ini adalah rencana pembangunan jangka menengah, itu untuk 6 tahun yang akan datang atau selama masa periode kepala desanya. Kita masukkan semua bidang karena untuk tahun 2021 itu kan fokusnya ada di pemulihan ekonomi nasional, desa aman COVID, dan penerapan kehidupan baru, new normal. Oke, kita masukkan. Kita akan mengisikan sebidang. Bapak Ibu, kalau untuk sebidang ini udah seharusnya ini dari kita masukkan dari RPJMDes ya. Sehingga kita pada awal tahun itu, awal periode udah kita masukkan, sehingga pas pada tahun-tahun selanjutnya tinggal ekspor impor dari database tahun sebelumnya. Karena kita ini belum ada database tahun sebelumnya, kita lanjut cara pengentriannya untuk setiap tahapannya. Di sini kita masuk ke subbidang dari penyelenggaraan pemerintah desa. Subbidangnya apa aja kita tambahkan. Karena belum ada, kita tambahkan subbidangnya. Nah, di sini kan ada pertanahan. Nah, ini untuk subbidang dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan. Kita cobakan satu runut dari atas sampai data indikatif. Nanti begitu juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti itu tahapannya ya. Ini untuk kegiatan penyelenggaraan belanja Siltap. Masuk. Kita di sini belum ada ya, kita tambahkan. Kode kegiatannya apa? Nah, di sini ada banyak kegiatannya. Ada Siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, kemudian operasional ATK, tunjangan BPD, operasional BPD, dan penyedia insentif operasional RT/RW, sub lain-lain bidang Siltap operasional desa. Oke, kita masukkan. Misal untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kita simpan. Oke, simpan, pilih. Nah,
Sasaran renstranya apa? Ini sasaran dari renstra yang tadi kita bikin di visi misi. Misal di sini tersedianya aparatur yang siap melayani masyarakat. Lokasinya di desa pasti. Desa Meranti, keluarannya apa? Keluarannya terbayarnya Siltap. Terbayarnya Siltap dan tunjangan kepala desa. Sasaran atau manfaat kepala desa yang menerima manfaat dari Siltap tadi. Untuk tahun pelaksanaannya ini kita centang. Oh, ini kan pasti setiap bulan kan, Pak? Pasti setiap tahun kita centang. Setiap tahun pasti ada. Nah, di sini kita pilih swakelola karena kita yang melaksanakan kegiatannya atau aparatur desa sendiri yang melakukan kegiatannya. Oke, selanjutnya kita simpan. Kita tambah lagi untuk kegiatan untuk perangkat desanya. Nah, di sini untuk kegiatannya, pelaksanaan swakelola atau kerjasama antar desa. Jadi kalau kerjasama antar desa ini misal untuk pembangunan jembatan di perbatasan itu bisa juga dilaksanakan di kerjasama antar desa. Kemudian kalau untuk pihak ketiga ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul nggak bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa secara swakelola maupun antar desa. Pihak ketiga ini hanya bisa dilaksanakan jika ada atau membutuhkan keterampilan teknis yang tidak dimiliki oleh masyarakat desa. Kenapa seperti itu? Karena diharapkan dana desa ini nggak keluar dari desa yang diberikan, sehingga manfaatnya betul-betul diterima oleh masyarakat desa tersebut. Oke, kita simpan ya. Oke, kita contoh dua kegiatan ini aja. Selanjutnya untuk dana indikatif kita dari kepala desa, kita masuk dari penyediaan penghasilan Siltap kepala desa, kita masuk, double klik ya. Nah, di sini berapa yang akan dibayarkan atau besaran nilai rupiahnya per tahunnya. Kita tambahkan. Ini di sini ada pilihan tahunnya karena tadi kita centangnya ada 6, jadinya ini tahun 1 sampai 6 muncul semua. Kalau seandainya nantinya kita kegiatannya cuma 2 atau 3 tahun saja, nanti yang di sini muncul hanya tahunnya dicentang tadi. Oke, kita tahun pertama misal lokasi Desa Meranti. Volume 12 OB ya, orang per bulan. Kemudian sumber dananya ini apa? Kalau untuk filter ADD, alokasi dana desa. Biayanya berapa misal? Ada 57 juta setahun. Ini sasaran wanita atau prianya ini bisa nggak harus diisi ya, karena kepala desa kan belum tentu laki-laki atau perempuan, dan ini bukan tujuannya seperti itu. Ini kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang misal kegiatan pelatihan untuk sasaran wanitanya berapa, sasaran laki-lakinya berapa, kemudian untuk sasaran RTM ini rumah tangga miskin, misal ada kegiatan-kegiatan yang khusus untuk rumah tangga miskin. Di sini waktunya 12 bulan. Oke.
mulai tanggalnya berarti 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, pelaksananya siapa? KAUR. Nah, di sini tadi kurang. Berarti tadi pasti depan data umum semua KAUR harus dimasukkan, termasuk kepala desa atau KAUR keuangannya pun dimasukkan. Oke, nggak apa-apa, kita contoh aja KAUR pemerintahan ya. Di sini saya kelola, kemudian kita simpan. Nah, contoh ini untuk satu kegiatan ini aja ya. Tambahkan tahun kedua. Terakhir ini sampai 31 Desember 2026. Saya kelola, simpan. Nah, untuk melihat hasil penginputan kita lihat di sini ceknya. Nah, ini untuk tahun 2026. Terus, karena kita lihatnya di sini ya. Kalau kita mau lihat yang 2000 tahun pertama, kita lihat, klik dulu. Nah, ini tahun pertamanya. Untuk 2021 seperti ini. Oke. Ini menyusun rencana kerja pemerintah desa. RKP-nya ya. Nah, nantinya ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di RKP ini disesuaikan atau berpedoman dengan prioritas penggunaan dana desa di tiap tahunnya. Oke. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Misal kita lanjutkan untuk kegiatan bidang penanggulangan bencana ya. Oke, pelaksanaan saya kelola, simpan. Begitu juga untuk tahun 2, 3, 4, 5 ya. Kita untuk lihat hasilnya kita cetak. Nah, atau gini. Oke, ini untuk tahun yang kedua. Untuk tahun yang pertama ini kita cetak seperti ini. Kita coba isikan untuk setiap bidang biar nanti nampak perbedaannya. Desember. Pelaksanaan secara swakelola, simpan. Oke. Ini seperti ini kita cetak untuk tahun pertama. Ini hasil masuk inputan kita di tahun yang pertama. Ini ada untuk kegiatan penyelenggaraan desa, kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, dan kegiatan penanggulangan bencana. Nah, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang misal sudah dimusyawarahkan di musrenbang yang bisa kita masukkan di sini. Oke, sekiranya kurang lebih seperti itu untuk proses perencanaan di desa.
hasil akhir dari perencanaan ini adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang nantinya sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran atau penganggaran HBPDes-nya. Oke, salam maju bersama kawan desa semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kita bisa lebih maju.